Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Lestari dengan NPM 2374201060. Saya membuat video ini guna memenuhi mata kuliah Hukum Acara Pidana yang diampu oleh Bapak Ibrahim Fikma Edrisi SH MH. Pembahasan saya kali ini adalah hukum acara pidana, yaitu yang pertama pengertian, yaitu keseluruhan pengaturan hukum yang mengatur bagaimana cara alat-alat penegak hukum melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana material. Van Bemmelen, yaitu hukum acara pidana sebagai berikut. Ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara karena adanya dugaan terjadinya pelanggaran undang-undang pidana, yaitu meliputi yang pertama, negara mulai menyidiknya atau alatnya melakukan penyidikan yang benar. Yang kedua, sedapatnya penyidik pelaku perbuatan tersebut. Yang ketiga, mengambil tindakan yang perlu guna menangkap pelaku dan kalau perlu menahannya. Yang keempat, mengumpulkan bahan-bahan bukti guna dilimpahkan kepada hakim. Yang kelima, hakim memberikan keputusan terbukti dan tindak perbuatan yang dituduh pada terdakwa, dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan atau tata tertib. Yang keenam, akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana atau tindakan tata tertib yang dimaksud. Yaitu selanjutnya alat-alat bukti, meliputi yang pertama, keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa. Yang selanjutnya alat-alat penegak hukum, yaitu yang pertama, kepolisian negara, kejaksaan, pengadilan, pegawai atau pejabat negara sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang. Selanjutnya sumber hukum acara pidana. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dikenal KUHP. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 1970 tentang pokok kekuasaan kehakiman. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang kepolisian. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang kesaksian. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Nomor 6, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang pengadilan dalam lingkup peradilan umum dan MA. Selanjutnya, pra-peradilan, yaitu wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur undang-undang tentang yang pertama, sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan atas pemerintahan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. Yang kedua, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tersangka atas permintaan demi tegaknya hukum. Dan yang kedua, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tersangka atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. Yang ketiga, permintaan ganti rugi atau rehabilitas oleh tersangka atau keluarganya atau kuasa hukum tersangka yang perkaranya tidak dibawa ke pengadilan. Selanjutnya, asas-asas hukum acara pidana. Yang pertama, asas peradilan dilakukan berdasarkan keadilan dan demi kebutuhan YME. Yang kedua, asas bahwa campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar kehakiman dilarang kecuali dalam hal
yang disebutkan dalam Undang-Undang 1945. Yang ketiga, asas pengadilan mengadili berdasarkan hukum yang tidak membeda-bedakan orang. Yang keempat, asas praduga tidak bersalah. Yang kelima, asas pemeriksaan perkara oleh majelis hakim. Yang keenam, asas bahwa orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Yang ketujuh, asas hak untuk meminta peninjauan kembali. 8. Asas pemerintahan tertulis untuk menangkap. Yang kesembilan, asas pemerintah tertulis untuk penahanan. Selanjutnya catatan, yaitu remisi, yaitu pengurangan hukuman dalam penjara. Yang kedua, garasi, yaitu pengampunan yang sudah diputuskan. Yang ketiga, abolisi, yaitu pengampunan oleh disangka melakukan tindak pidana sudah ditangkap dan dibebaskan. Yang keempat, amnesti, yaitu pengampunan orang yang disangka melakukan tindak pidana belum ditangkap dan dibebaskan. Yang kelima, rehabilitasi, yaitu pengambilan nama baik. Yang keenam, petunjuk, yaitu perbuatan, kejadian, atau tindakan yang karena penyesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa terjadinya suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Ya, di sini saya akan untuk membahas pembahasan kedua, yaitu tata cara persidangan. Merujuk pada prosedur yang harus diikuti dalam proses peradilan di pengadilan, meskipun setiap jenis perkara pidana, perdata, dan lain-lain dapat memiliki peraturan khusus, yaitu yang pertama, persiapan persidangan, yaitu pendaftaran perkara, pihak yang berperkara atau penggugat atau penuntut mengajukan gugatan atau laporan ke pengadilan. Yang kedua, pemanggilan pihak terkait, yaitu pihak yang terlibat, tergugat, atau terdakwa dipanggil untuk hadir dalam persidangan. Yang ketiga, pemeriksaan administratif pengadilan memeriksa berkas perkara untuk memastikan semuanya lengkap. Yang kedua, pembukaan persidangan, pembacaan surat gugatan atau surat terdakwa, penggugatan atau penuntut umum. Yang kedua, pemeriksaan identitas para pihak, yaitu pengadilan memastikan identitas para pihak yang hadir. Yang ketiga, pemeriksaan pokok perkara. Pernyataan tuntutan, yaitu penuntut umum untuk perkara pidana atau penggugat untuk perkara perdata mengajukan tuntutan. Yang kedua, pembelaan. Tergugat atau terdakwa menyampaikan jawabannya terhadap gugatan atau dakwaan. Yang ketiga, pembuktian. Pihak-pihak yang terlibat dapat mengajukan bukti, memanggil saksi atau menyampaikan keterangan ahli untuk mendukung argumen mereka. Yang keempat, replik atau duplik. Pihak penggugat atau penuntut memberikan tanggapan terhadap jawaban tergugat atau terdakwa, diikuti dengan duplik dari pihak tergugat atau terdakwa. Yang keempat, kesimpulan. Kesimpulan, pihak penggugat dan tergugat atau terdakwa menyampaikan kesimpulannya masing-masing. Pihak merangkum posisi mereka berdasarkan fakta dan terungkap selama persidangan. Yang kelima, penutupan persidangan, yaitu menyampaikan pendapat akhir, yaitu hakim memberikan kesempatan terakhir bagi masing-masing pihak untuk menyampaikan argumen mereka. Yang kedua, putusan sementara. Hakim akan menetapkan waktu untuk memberikan putusan atau langsung memberikan putusan pada akhir sidang, tergantung pada kasusnya.
Yang 6, putusan. Putusan yang pertama, pembacaan putusan. Hakim membacakan putusan yang diambil berdasarkan pemeriksaan perkara yang telah dilakukan. Yang kedua, upaya hukum. Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan, mereka dapat mengajukan upaya hukum melanjutkan seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undang. Yang ketujuh, eksekusi keputusan, yaitu setelah putusan berkekuatan hukum tetap, eksekusi dilaksanakan sesuai dengan isi putusan. Sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.